Assalamualaikum, hai sobat belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes. Ayo belajar. Bersama dengan saya, Kadian. Selama 30 menit ke depan, kita akan belajar kimia bersama-sama. Dan materi kimia yang akan kita bahas di episode Live Classes kali ini mengenai review dari materi asam basa. Nah, tapi kita bahas ini dulu yuk. Asam yang buat badan jadi pegal. Wah, apa tuh? Yuk, kita bahas. Jadi, sobat belajar pernah kan ya ngerasa pegal gitu? Misalnya sehabis melakukan aktivitas tertentu, misalnya sehabis berolahraga, seperti mengangkat beban gitu misalnya, atau lari, atau olahraga jenis lainnya, pasti ada saatnya dimana sobat belajar itu merasa pegal gitu. Bisa tangannya, atau kakinya, atau badan bagian lainnya. Nah, sobat belajar tahu nggak sih, pegal yang dihasilkan itu ternyata terjadi karena adanya asam. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi pada dasarnya tubuh itu melakukan metabolisme dengan mengubah glukosa yang berasal dari sumber makanan yang kita makan menjadi energi. Harusnya menjadi energi, gitu kan ya? Nah, tapi pada saat tubuh kekurangan oksigen, karena kita memerlukan oksigen, kita bernafas dengan menghirup oksigen. Nah, oksigen itu digunakan untuk menjalankan metabolisme sel dalam tubuh. Nah, tapi ketika pada saat berolahraga, jumlah oksigen yang digunakan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada keadaan biasa, pada keadaan aktivitas normalnya. Nah, maka ada saatnya di mana tubuh menjadi kekurangan oksigen. Nah, pada saat tubuh kekurangan oksigen, maka proses metabolisme sel itu tidak akan berlangsung dengan sempurna, tidak akan berlangsung dengan menghasilkan energi seperti yang seharusnya, tapi justru menghasilkan yang disebut sebagai asam laktat. Nah, produksi asam laktat dalam tubuh inilah yang menyebabkan badan kita itu menjadi pegal gitu. Jadi, produksi asam laktat ini terjadi pada siklus yang namanya siklus Cori atau the Cori cycle. Nah, di sini siklus Cori ini terjadi di hati dan juga di otot. Nah, di hati dan juga di otot, makanya biasanya pegal-pegal itu terasanya karena ototnya biasanya dibilangnya ototnya kelelahan atau kram otot gitu kan ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena ada tumpukan asam laktat tadi. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Glukosa yang berasal dari makanan yang kita makan itu dia direaksikan, diubah bereaksi di dalam otot, diubah menjadi asam pirufat, kemudian jadi laktat. Laktatnya nanti akan terus-menerus dia reaksinya berlangsung secara siklus seperti ini. Itu. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya jumlah asam laktatnya itu terus-menerus menumpuk, terus-menerus dia dihasilkan dari reaksi ini gitu ya. Nah, maka tumpukan asam laktat ini dapat mengganggu peredaran darah dan itulah yang menyebabkan otot itu jadi pegal rasanya. Jadi badan kita menjadi pegal itu salah satu alasannya karena adanya asam laktat ini. Nah, asam laktat ini memang sifatnya adalah zat yang bersifat asam. Nah, seperti yang akan kita bahas di episode Live Classes kali ini. Jadi kita akan bahas mengenai zat yang sifatnya asam dan juga zat yang berlawanan dari asam, yaitu zat yang sifatnya basa. Jadi kita akan bahas mengenai asam dan juga basa. Nah, kalau sobat belajar penasaran materi apa yang akan kita bahas mengenai asam basa ini, tetap saksikan episode Live Classes kali ini karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, oke. Di sini kakak sudah membuat atau kakak di sini akan menjelaskan mengenai materi asam basa secara singkatnya. Nah, jadi ini kita bahas mengenai review dari materi asam basa. Apa saja hal-hal yang dipelajari di materi asam basa itu. Jadi pertama, materi asam basa asam dan juga basa ini muncul kenapa dia digolongkan ke dalam senyawa yang punya golongan khususnya sendiri gitu. Nah, ini karena adanya suatu perkembangan konsep asam dan juga basa. Jadi dia melalui suatu perkembangan, jadi di konsep sama asam basa ini zat yang sifatnya asam itu digolongkan karena memiliki sifat apa gitu, yang basa karena memiliki sifat apa. Nah, ini konsep asam basa ini
itu terus-menerus berkembang. Nah, di mana pertama kali konsep asam dan juga basa ini dijelaskan dalam teori asam basa. Nah, teori asam basa ini dipelopori oleh 3 ilmuwan, atau 3 ahli kimia yang menjelaskan mengenai apa itu senyawa yang sifatnya asam dan apa itu senyawa yang sifatnya basa. Itu semua dibahas dalam pembahasan teori asam basa. Nah, untuk konsep asam basa yang pertama, ini teorinya dikemukakan oleh Arrhenius. Nah, Arrhenius mengemukakan teorinya jadi ion H+ itu yang menentukan sifat asam dan juga ion OH- yang menentukan sifat basa. Jadi pengertian asam menurut Arrhenius adalah zat yang ketika dilarutkan dalam larutannya akan terurai menjadi ion H+. Jadi ada ion H+ yang terurai dalam larutannya, maka senyawa tersebut tergolong ke dalam golongan asam. Jadi sini ya. Jadi asam identik dengan ion H+, sedangkan basa identik dengan ion OH-. Itu ya. Jadi asam identik dengan ion H+, basa identik dengan ion OH-. Nah, itu menurut Arrhenius. Nah, Arrhenius ini hanya dapat menjelaskan sifat asam dan juga basa kalau misalnya senyawa asam atau basa tersebut dilarutkan dalam air. Nah, jadi masih ada kekurangan dari teori Arrhenius ini. Nah, kemudian selanjutnya dilengkapi oleh teori Bronsted-Lowry. Jadi menurut teori dari Bronsted-Lowry, jadi ini nggak cuma terbatas dari penggunaan satu jenis pelarut aja, nggak cuma dapat dijelaskan dari penggunaan pelarut air tadi, nggak cuma dari pelarut air aja gitu. Nah, teori dari Bronsted-Lowry menyatakan ini hubungan asam sama basa dari kalau asam itu dia dapat sebagai donor proton, dapat bertindak sebagai donor proton atau H+, kalau basa bertindak sebagai akseptor proton atau H+. Jadi hubungannya ke serah terima H+ atau proton di sini disebutnya. Jadi kalau asam tadi donor proton memberikan H+, karena dia mengandung lebih banyak jumlah atom H dalam senyawanya. Kalau misalnya basa, dia sebagai akseptor yang dapat menerima si proton itu yang diberikan oleh asam. Nah, di teori asam basa Bronsted-Lowry ini dikenal yang namanya pasangan asam basa konjugasi. Nah, pasangan asam basa konjugasi ini merupakan pasangan di mana dia saling keterikatan. Jadi asam, jika suatu reaksi kimia ini salah satu zatnya ditentukan sebagai asam, nah maka zat lainnya yang ada di ruas sebelah ruas yang berlawanannya itu akan bertindak sebagai basa konjugasinya. Jadi asam basa konjugasi itu dia saling punya keterikatan gitu ya. Nah, kemudian untuk teori asam basa Bronsted-Lowry ini dia hanya dapat menjelaskan kalau misalnya terdapat serah terima proton tadi atau H+. Nah, kemudian ini selanjutnya dilengkapi lagi oleh teori asam basa dari Lewis. Nah, kalau teori asam basa dari Lewis ini dinyatakan dengan menggunakan pengaruh atau serah terima dari pasangan elektron bebas. Jadi yang dilihat adalah dari ikatan kimianya, dari penggunaan pasangan elektron bebas. Nah, kalau misalnya asam didefinisikan oleh Lewis sebagai pendonor dari asam itu sebagai akseptor dari pasangan elektron bebas. Kalau basa sebagai pendonor dari pasangan elektron bebas. Jadi tadi kalau misalnya dituliskan lagi ya, kalau misalnya Bronsted-Lowry ini asam donor H+, tapi kalau basanya akseptor H+. Kemudian kalau yang Lewis asam akseptor PB, kalau basa asam tadi akseptor PB, basa adalah donor PEB. Itu
Itu ya, sobat belajar. Jadi ini yang perlu sobat belajar ingat gitu. Karena ketiga teori asam basa ini yang menjadi dasar dari konsep asam basa. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, konsep asam basa ini dilakukan untuk menentukan suatu larutan asam maupun larutan basa gitu. Nah, larutan asam sama basa untuk mengetahui sifatnya, apakah zat tersebut sifatnya asam atau basa, ini dapat ditentukan berdasarkan nilai pH-nya. Nah, nilai pH di sini itu dia ada konsep pH. Jadi pH di sini itu digunakan untuk menentukan apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, dan juga seberapa kuat sifat dari asam dan juga basanya gitu. Nah, jadi ditentukan dengan pH atau potensial hidrogen. Nah, pH di sini, nah di sini ya, pH di sini dinyatakan sebagai fungsi minus logaritma dari konsentrasi H+. Ini adalah derajat keasaman. Itu ya, untuk menentukan apakah dia sifatnya asam atau basa. Nah, range dari pH itu antara 0 sampai 14 nilainya. Itu ya, kalau misalnya, dan di tengah-tengahnya itu 7. Kalau misalnya dia nilai pH-nya kurang dari 7, berarti asam. Kalau pH-nya lebih dari 7, berarti basa. Jadi kalau asam, pH-nya kurang dari 7, basa itu pH-nya lebih dari 7. Nah, sedangkan yang pH-nya sama dengan 7 itu sifatnya netral, bukan asam maupun bukan basa. Itu ya. Nah, untuk tiap larutan asam dan juga basa, karena larutan asam dan juga basa ini salah satu contoh dari jenis larutan elektrolit. Mana maksudnya larutan elektrolit itu dia larutan yang dapat terionisasi dalam larutannya. Dalam pelarutnya dia mudah terionisasi. Nah, tapi kemampuan terionisasinya itu ada yang dia terionisasi secara sempurna, ada yang hanya terionisasi sebagian. Nah, kemampuan untuk terionisasi tadi itu menjadi dasar dari pembagian kekuatan asam, kekuatan zat yang sifatnya asam tadi. Nah, jadi kalau misalnya zat tersebut, larutan asam tersebut, dia semua partikel zat larutnya mudah terionisasi, semua partikel zat larutnya itu terionisasi seluruhnya, itu maka dikategorikan ke dalam asam yang sifatnya kuat, asam kuat, itu ya. Nah, kemudian kalau yang hanya terionisasi sebagian, itu digolongkannya ke dalam golongan larutan asam yang sifatnya lemah, karena dia hanya terionisasi sebagian, gitu. Nah, kalau yang asam kuat ini, jadi yang menentukan nilai pH itu nantinya adalah konsentrasi H+-nya. Nah, konsentrasi H+ di sini untuk yang asam kuat, karena dia terionisasi seluruhnya, maka konsentrasi H+-nya dinyatakan sebagai A dikali konsentrasi asamnya. Nah, A itu maksudnya adalah jumlah H yang ada di dalam senyawa asamnya. Itu ya. Nah, kalau misalnya asam lemah, karena dipengaruhi oleh tetapan ionisasi asam, ya, karena dia tidak terionisasi secara sempurna, jadi dipengaruhi oleh yang namanya Ka atau tetapan ionisasi asam dan juga alfa. Jadi, untuk menyatakan nilai pH dari asam lemah, larutan asam lemah, itu dinyatakan dengan ini ya, itu dinyatakan dengan pakai H+ juga, dinyatakan dengan konsentrasi H+ sebagai Ka dikali dengan konsentrasi asam. Atau di sini bisa kita tuliskan sebagai Ma. Nah, ini ya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang basa kuat ini sama aja, cuma kalau basa kuat itu ditentukan oleh konsentrasi OH-. Jadi kalau basa identiknya dengan OH-. Konsentrasi OH- sama dengan B dikali dengan konsentrasi basanya. Ini ya. Kemudian ini untuk yang kuat. Untuk yang lemah, karena dia juga dipengaruhi oleh tetapan ionisasi basanya atau Kb, maka konsentrasi OH-nya akar Kb dikali dengan konsentrasi basanya. Oke ya. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang basa,
Jadi dari OH, kalau mau cari pH-nya, ini dari OH diubah dulu ke POH. Dari POH baru diubah hubungannya ke pH berdasarkan hubungan dengan tetapan ionisasi dari air. Itu ya. Dimana ini nanti pH-nya itu sama dengan 14 min POH. Itu ya. Jadi ada hubungannya. Gitu. Jadi ini untuk menentukan kekuatan atau untuk menentukan pH dari larutan asam kuat maupun basa kuat atau asam lemah maupun basa lemah. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menentukan selain dengan menghitung pH-nya, untuk menentukan sifat asam sama basa itu juga dapat digunakan indikator asam basa. Nah, indikator asam basa adalah suatu zat yang dapat menunjukkan warna yang berbeda di larutan asam maupun basa. Jadi, indikator untuk menentukan perbedaan asam sama basanya itu dibedakan dengan adanya perbedaan warna gitu. Misalnya di asam dia warnanya merah, di basa dia menunjukkan warnanya biru. Jadi ada perbedaan warna yang signifikan. Nah, di sini indikator asam basa ada yang sifatnya alami, ada yang sifatnya dibuat atau disintesis gitu. Kalau alami berasal dari bahan alam, misalnya kol ungu, kembang sepatu, kunyit, itu adalah indikator asam basa alami. Kemudian kalau yang sintetisnya itu misalnya kertas lakmus yang merah sama biru, kemudian pH universal, kemudian ada larutan juga, larutan phenolphthalein, metil jingga, terus metil merah, brom timol biru, dan lain sebagainya. Jadi selama dia disintetis atau disintesis itu masuk ke indikator kimia. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba beberapa latihan soal yang berkaitan dengan materi asam basa ini. Yuk. Nah, di sini soal yang pertama mengenai teori asam basa. Di sini, menurut Arrhenius, senyawa yang disebut basa adalah senyawa yang tadi menurut Arrhenius mengkelompokkan asam dan juga basa dilihat dari hasil ionisasinya ya, hasil ionisasi zat tersebut. Jadi kalau misalnya asam tadi identiknya dengan ion H+. Nah, kalau basa identik ya dengan ion OH-. Berarti kalau untuk yang rasanya masam dan juga pH-nya kecil, ini salah ya. Kenapa? Karena ini bukan berkaitan dengan ionnya, bukan berkaitan dengan ion H+ maupun ion OH-. Oh ya, karena ini di sini dimintanya basa, kita fokusnya ke ion OH- aja ya. Berarti rasanya masam sama pH-nya kecil itu salah. Kemudian yang C, menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Nah, kalau yang menghasilkan ion H+ dalam larutannya, itu yang pengertian dari asam. Nah, kalau pengertian dari basanya berarti menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Itu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Itu ya. Oke? Nah. Selanjutnya nomor 2. Senyawa yang bersifat basa menurut Bronsted-Lowry adalah, jadi ada 2 jenis reaksi nih. Nah, kita tentukan mana yang bersifat basa. Nah, ini kita tuliskan dulu ya, zat yang reaksinya. Untuk reaksi yang pertama, ini reaksi kita tuliskan. Ini reaksi yang pertama, ini reaksi yang kedua. Nah, untuk reaksi yang pertama, nah, ini untuk reaksi yang pertama. Jadi di sini ada KHSO4 ditambah K3PO4 menjadi K2SO4 dan juga K2HPO4. Nah, kita tentukan yang mana yang jadi asam, yang mana yang jadi basanya. Nah, yang bertindak sebagai asam itu yang sebagai donor H+ atau donor proton. Berarti kalau misalnya dia bertindak sebagai pendonor H+-nya, maka dia harus punya kelebihan H+ dalam senyawanya. Nah, kalau kita bandingkan ini KHSO4 sama K3PO4, yang punya lebih banyak H untuk didonorkan adalah yang
KHSO4. Berarti ini nanti dia akan mendonorkan protonnya ke K3PO4. Maka sifat dari KHSO4 di sini sifatnya adalah asam. Karena dia memberikan H plusnya ke K3PO4. Kemudian yang ini berarti sifatnya basa. Jadi kalau di ruas sebelah sini dia salah satu zatnya sifatnya asam, karena ini juga menerima H plus tadi berarti sifatnya basa gitu ya. Kemudian untuk yang di seberangnya nih, nah ini kan dia berikatan nih, maksudnya berkaitan, mirip gitu bentuk senyawanya. Di sini KHSO4, di sini K2SO4 itu ya. Nah berarti ini kebalikan sifatnya dari ini, karena ini nanti akan bertindak sebagai basa konjugasinya itu ya. Nah kemudian untuk yang ini berarti mirip dengan yang ini. Kalau di sini basa berarti di sini otomatis sifatnya asam, atau dia akan bertindak sebagai asam konjugasi dari yang ini K3PO4 itu ya. Jadi tadi yang perlu di note adalah yang jadi basa itu ada K3PO4 berarti, dan juga K2SO4 itu ya. Oke. Nah sekarang untuk reaksi yang keduanya. Reaksi yang kedua, nah nih reaksi yang kedua ada KHSO3 ditambah KC2H3O2 menjadi ada KHSO3, KC2H3O2. Nah, kalau di sini kita bandingkan, maka yang mana yang akan mendonorkan H plusnya itu adalah yang KHSO3. Nah, kenapa? Kalau di sini kan kelihatannya memang yang punya lebih banyak H itu yang KC2H3O2. Tapi H yang ada di sini itu dia tidak mudah untuk terlepas gitu. Jadi bukan sebagai indikator untuk sebagai pendonor H plusnya. Jadi letaknya bukan yang ada di tengah-tengah seperti ini, tapi yang ini, yang KHSO3 gitu ya. Jadi ini H plusnya akan didonorkan ke KC2H3O2 itu ya. Jadi di sini dia akan bertindak sebagai zat yang sifatnya asam. Yang ini berarti karena di sini sudah asam, ini sifatnya basa. Nah, kemudian berarti ini tadi ini bentuknya mirip dengan yang KC2H3O2. Maka ini sifatnya kebalikannya tadi, asam konjugasi. Kalau di sininya asam, berarti yang ini sifatnya basa konjugasinya. Jadi tadi di reaksi yang kedua yang bertindak sebagai basa itu ada KC2H3O2 dan juga K2SO4 itu ya sobat belajar. Jadi untuk menentukan yang mana yang bertindak sebagai basa, biasanya dia cenderung lebih sedikit memiliki atom H-nya, atau dia tidak memiliki H sama sekali untuk dapat didonorkan. Justru dia harus mengikat, harus mengambil proton tadi atau H plus tadi gitu ya. Nah, jadi tadi ingat di sini ada K3PO4, kemudian ada K2SO4, ada KC2H3O2 dan juga ada K2SO3 yang bertindak sebagai basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, kita lihat di optionnya sekarang. Nah, kita lihat di sini optionnya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya ini. Karena tadi yang jadi basa ini, kemudian ini. Nah, yang ada di option itu adalah yang KC2H3O2. Gitu ya, sobat belajar. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 3, spesies yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa menurut konsep Bronsted-Lowry adalah, nah yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa berarti dia sifatnya adalah
Ini ya, asam dan juga basa sekaligus. Berarti ini sifatnya dia amfoter namanya. Amfoter atau amfiprotik. Nah, amfoter atau amfiprotik gitu ya. Nah, ini yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa kalau misalnya di dalam senyawanya itu punya ada atom H intinya untuk didonorkan. Dan juga muatannya negatif. Jadi kita cari yang ada atom H-nya tapi muatannya negatif di antara option ini. Nah, udah kelihatan ya? Jawabannya adalah yang C. Nah, gitu ya. Jadi HPO42- dari muatan negatif ini dia nanti akan dapat menerima proton. Nah, tapi H yang ada di sini nanti dapat disumbangkan juga atau dapat didonorkan. Gitu sobat belajar. Jadi HPO42- ini dia akan memiliki sifat sebagai zat yang sifatnya amfoter atau amfiprotik, dapat bertindak sebagai asam maupun basa menurut teori Bronsted-Lowry. Gitu sobat belajar. Nah, jadi tadi kita sudah membahas materi secara singkat mengenai materi asam basa. Mulai dari teori asam basa, kemudian cara untuk menentukan pH-nya dan juga indikator asam basa. Nah, semoga sobat belajar dapat memahami apa yang telah kita pelajari di episode live classes kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!